Selamat datang di YouTube Berbagi Cerita Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar sangat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Umar bahkan memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Khalifah Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab dilahirkan sekitar 586 Masehi dan terkenal sebagai orang yang tinggi dan kuat, serta piawai menunggang kuda dan bergulat. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator ulung, pegulat yang tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar bin Khattab amat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Khalifah Umar bin Khattab dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Ia memiliki sifat-sifat yang patut diteladani, seperti adil, penyayang, antusias, cerdas, teguh iman, dan selalu sedia membela agamanya. Sifat-sifat tersebut tertanam mantap pada dirinya, tidak tersembunyi bagi orang yang memperhatikannya. Abbas Mahmud Al-Akkad, 1978, Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada 25 Dzulhijjah 23 Hijriah dan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan. Ia adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Beberapa hadits menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar lahir di Makkah dari klan Bani Adi yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham dari suku Bani Maksum. Di masa mudanya dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Makkah. Meskipun baca tulis tidak umum di Arab pra-Islam, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda, dan gulat. Dia tinggi, kuat secara fisik, dan pegulat terkenal. Ia juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Pada tahun 610, Muhammad mulai mengkhotbahkan pesan Islam. Namun, seperti banyak orang lain di Mekah, Umar menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Muhammad. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Muhammad, dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 616, 1 tahun setelah migrasi ke Abyssinia. Kisah ini diceritakan dalam sirah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Muhammad, Umar bertemu dengan sahabatnya Nu'aim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberitahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Muhammad, Nu'aim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri, wahai Umar. Apakah menurut Anda Banu Abdu Manaf akan membiarkan Anda berlarian hidup-hidup setelah Anda membunuh putra mereka, Muhammad? Mengapa Anda tidak kembali ke rumah Anda sendiri dan setidaknya meluruskannya?" Nu'aim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Setibanya di rumahnya, Umar mendapati adik dan iparnya Sa'idi bin Zaid, sepupu Umar,
sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Toha, diajari oleh seorang sahabat Muhammad, Habab bin Al-Arat. Ketika Umar sampai di depan pintu, Habab bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya. Ketika saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan suaminya, dia juga mulai bertengkar dengannya. Namun tetap saja mereka terus mengatakan, "Anda boleh membunuh kami, tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar menampar adiknya begitu keras sehingga dia jatuh ke tanah dengan darah dari mulutnya. Ketika dia melihat apa yang dia lakukan pada saudara perempuannya, dia terdiam karena rasa bersalah dan meminta saudara perempuannya untuk memberinya apa yang dia baca. Saudarinya menjawab negatif dan berkata, "Kamu najis, dan tidak ada orang najis yang dapat menyentuh kitab suci." Dia bersikeras, tetapi saudara perempuannya tidak bersedia mengizinkannya menyentuh halaman kecuali dia membasuh tubuhnya. Umar akhirnya menyerah. Ia membasuh tubuhnya dan kemudian mulai membaca ayat-ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya, Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku, hanya, dan dirikanlah sholat yang teratur untuk mengingatku." Quran Surah 20 ayat 14. Dia menangis dan menyatakan, "Sesungguhnya ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar ini, Habab keluar dari dalam dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Muhammad berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapapun di antara mereka yang engkau sukai.' Sepertinya doanya telah terkabul untuk kebaikanmu." Umar bin Khattab kemudian pergi ke Muhammad dengan pedang yang sama yang dia maksudkan untuk membunuhnya dan menerima Islam di hadapannya dan teman-temannya. Umar berusia 39 tahun ketika dia menerima Islam. Ini semakin membantu umat Islam untuk mendapatkan kepercayaan dalam mempraktikkan Islam secara terbuka. Pada tahap ini Umar bahkan menantang siapa saja yang berani melarang umat Islam melaksanakan sholat, meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang sholat terang-terangan. Umar bukan tipikal lelaki pasif. Ia ingin melakukan sesuatu untuk Islam. Kini sikap Umar telah dipengaruhi Islam yang begitu kuat. Langkah pertama yang akan diambil Umar adalah mengumumkan keislamannya kepada seluruh kaum Quraisy. "Saya sekarang sudah Muslim," begitu tekadnya. Maka berceritalah Umar bin Khattab, "Saya teringat betapa kerasnya penduduk Makkah memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum saya datang kepadanya dan menyatakan saya telah menganut Islam," katanya. Pagi keesokan harinya saya datang mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Ia membukakan pintu seraya berkata, "Selamat datang, temanku." "Ada berita apa?" tanya Abu Jahal. Umar menjawab, "Saya datang untuk memberitahukan kepada Anda bahwa saya sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad dan saya percaya akan segala yang dibawanya." Ia membanting pintu di depanku sambil berkata, "Sial kau! Dan berita celaka yang kau bawa." Umar bin Khattab langsung pergi menemui Jamil. Dikisahkan bahwa seseorang yang bernama Jamil ini bisa dibilang pembawa pesan untuk masyarakat Mekah. Umar lalu mengatakan, "Hai Jamil, apakah kau tahu berita terbaru?" tanya Umar. "Berita apa wahai Umar?" jawab Jamil. "Ketahuilah bahwa sekarang saya memasuki agama Muhammad, saya sekarang sudah Muslim," jawab Umar. Jamil yang mendengar ucapan Umar tersebut tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ia langsung berdiri pergi menuju Ka'bah yang pada saat itu banyak kaum Quraisy berkumpul di sana. Umar pun mengikuti Jamil. Ketika sudah berada di depan pintu masjid, Jamil berteriak sekuat-kuatnya, "Hai Quraisy, ketahuilah bahwa Umar bin Khattab sudah menyimpang meninggalkan agama leluhurnya." Umar yang ada di belakangnya pun berteriak tak kalah lantang, "Bohong! Tetapi saya sudah masuk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya." Pada saat itu juga orang-orang gaduh. Mereka mencaci maki Umar. Selanjutnya mereka saling serang sampai fajar. Karena merasa sudah letih, Umar duduk.
Ketika orang-orang Quraisy berdiri mengepungnya, Umar berkata, "Lakukanlah apa yang mau kalian lakukan. Saya bersumpah kalau kami sudah mencapai 300 orang, akan kami tinggalkan semua itu buat kalian, atau kalian tinggalkan buat kami." Pada saat kondisi tegang itu, datanglah seorang laki-laki tua dari Quraisy mengenakan jubah katun bergaris-garis dan baju bersulam. Begitu sampai di depan ia berkata, "Ada apa ini?" Umar meninggalkan agama leluhurnya, jawab kaum Quraisy. "Lalu, kalau orang mencari sesuatu untuk dirinya sendiri kalian mau apa? Biarkan dia." Seolah mereka pakaian yang sudah tak terpakai. Pertobatan Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Makkah. Setelah peristiwa inilah umat Islam melakukan sholat secara terbuka di Masjid Al-Haram untuk pertama kalinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita, hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita, dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak salat di Masjid Al-Haram sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami sholat di masjid." Ada juga cerita lucu tentang Umar bin Khattab. Kebiasaan orang Arab di zaman jahiliyah, ketika berpergian mereka akan membawa berhala atau batu ukuran kecil tetapi harus batu dari Mekah. Hal ini dilakukan karena membawa berhala dari kayu yang ukurannya besar terlalu berat. Sebelum masuk Islam, Umar pernah berpergian keluar kota Mekah. Umar lupa membawa batu dari Mekah, akhirnya Umar mengeluarkan makanan yaitu manisan dan roti, dan Umar membuat berhalanya sendiri dari manisan dan roti yang dia bawa dari Mekah. Di tengah jalan dia kelaparan dan bekalnya pun habis. Umar pun akhirnya mengeluarkan dua berhalanya yang terbuat dari manisan dan roti. Setelah menyembah berhala tersebut, Umar lalu memakan kedua Tuhan yang baru saja disembahnya. Umar pernah berkata, "Dahulu sebelum aku mengenal Islam, aku pernah membuat patung berhala dari manisan, sejenis makanan seperti kue bolu. Waktu itu aku merasa lapar dan aku tidak mempunyai makanan. Karena rasa yang sangat lapar, aku terpaksa memakan berhala tersebut mulai dari kepalanya, terus tangannya hingga habis tak tersisa." Sebagai seorang pemimpin yang adil dan tegas, Umar bin Khattab memiliki keimanan yang kuat. Saking kuatnya, setan pun takut kepada Umar. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut. "Wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 3480. Seru bukan cerita tentang sahabat Nabi yang satu ini? Saksikan cerita-cerita sejarah lainnya hanya di YouTube Berbagi Cerita Sejarah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.